kurangi, sehingga ada cukup waktu bagi satuan pendidikan untuk pembelajaran mendalam, sehingga kompetensinya itu terbangun. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah. Setidaknya ada 3 hal terkait fleksibilitas ini, Ibu Bapak. Pertama, di dalam pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran kalau sekarang kan cenderung dibuat seragam. Setelah misalkan di sekolah dasar, mesti pembelajarannya dengan tematik di semua pelajaran. Di semua sekolah diharuskan dengan tematik. Nah, nanti sekarang di kurikulum prototipe, pendekatan pembelajaran itu kewenangan mau menggunakan yang mana, yang dirasa tepat, mau pembelajaran berbasis tematik, mau berbasis mata pelajaran, mau pakai unit inquiry, mau pakai sistem blok, mau terintegrasi, itu kita kembalikan kewenangannya ke satuan pendidikan. Kalau di sekolah dasar, kalau gurunya memang lebih mampu, lebih siap, lebih nyaman dengan pembelajaran berbasis tematik, ya silahkan dilanjutkan berbasis tematik. Tapi kalau guru-gurunya memang lebih nyaman dan lebih mampu menggunakan pembelajarannya di sekolah dasar itu misalkan berbasis mata pelajaran, ya silahkan dia menggunakan mata pelajaran. Sehingga yang pertama kita buka adalah fleksibilitas pendekatan pembelajaran yang dirasa tepat digunakan oleh satuan pendidikan. Tidak seragamkan kembali. Keputusan mau menggunakan yang mana ya, itu ada di satuan pendidikan. Kita hanya merekomendasikan silahkan kalau memang di SD misalkan mau tematik, ya silahkan dilanjutkan tematik, tidak dilarang. Silahkan kalau memangnya lebih nyaman dan lebih mampu membangun pengetahuannya, kompetensinya dengan berbasis tematik. Tapi kalau sekolah-sekolahnya lebih, guru-gurunya lebih siap dan lebih mampu berbasis mata pelajaran, ya silahkan berbasis mata pelajaran. Jadi ini silahkan satuan pendidikan yang memutuskan nanti lebih siap, lebih mampu, yang mana agar siswa kemampuannya itu bisa optimal. Itu yang pertama, terkait fleksibilitas. Kita akan memberikan lagi fleksibilitas. Mungkin nanti ada yang dengan sistem blok, sistem blok. Sistem blok, ada yang menggunakan dengan integrasi, apalagi beberapa tahun terakhir ini dengan STEAM. Jadi diintegrasikan beberapa mata pelajaran sehingga tidak terlihat lagi masing-masing matanya dengan mengintegrasikan berbagai mata pelajaran. Nah, itu silahkan kita buka ruang tersebut. Pendekatannya dikembalikan ke satuan pendidikan menggunakan mana yang paling tepat. Yang kedua adalah tadi terkait dengan tujuan pembelajaran. Kalau selama ini tujuan pembelajaran yang kita tetapkan dalam kompetensi dasar, kita kunci per tahun, kita tentukan urutan-urutannya, dan dibuat seragam secara nasional, sudah ditentukan nih urutannya, 3.1, 3.2, urutan-urutannya sudah dibuat seragam. Nah, nanti di sekolah penggerak, di kurikulum prototipe ini, Ibu Bapak, tujuan pembelajaran yang kita tetapkan dalam capaian pembelajaran itu kita rumuskannya per fase. Jadi fasenya kalau di SD tiap 2 tahun, di SMP 3 tahun, mungkin di SMA ada yang setahun dan ada yang 2 tahun. Misalkan di SD itu kita tetapkan di akhir fasenya kelas 2. Kalau sekarang kan misalkan belajar matematika di kelas 1 akan seragam KD1, KD 3.1 memahami terkait bilangan 1 sampai 100. Maka secara nasional seluruhnya KD pertama akan mempelajari, memahamkan kompetensi siswa, ngajarin siswanya 1 sampai 100. Nah, nanti penentuan urutan tujuan-tujuan seperti itu dikembalikan kepada siswa. Kita yang penting akhir fasenya. Di akhir kelas 2 misalkan siswa menguasai bilangan sampai 1000 di akhir kelas 2. Nah, nanti Ibu Bapak membreakdown-nya urutan-urutan materi selama 2 tahun itu bisa jadi beragam. Misalkan ada sekolah 1, karena siswa-siswanya memang belum pernah mengenal huruf, mengenal angka, karena nggak pernah belajar PAUD juga. Sehingga mereka mungkin penentuan tujuan pembelajaran Ibu Bapak itu hanya cukup. Saya menentukan tujuan pembelajaran 1 sampai 3 saja, atau 1 sampai 5 saja, atau 1 sampai 10 saja. Sekolah tetangganya, siswa-siswanya mungkin agak lumayan sudah mulai mengenal angka. Sehingga dia menetapkan tujuan pembelajarannya di 1 bulan atau 2 bulan itu, belajar angka itu 1 sampai 50. Yang lain mungkin sudah menetapkan di awal. Atau variasi yang lainnya, variasi beda-beda. Bisa juga di akhir tahun itu berbeda-beda. Nah, sehingga kesiapan apa yang harus diajarkan, sekolah yang pertama,
mengajarkannya terkait dengan bilangan hanya sampai 5 saja cukup, sekolah yang lain beda. Sehingga penentuan tujuan pembelajaran itu bisa beragam, jangankan di antar tiap daerah, tetanggaan sekolah pun mungkin beragam karena beda karakteristik siswanya. Penentuan tujuan pembelajaran itu ibu bapak yang menentukan. Yang kita pegang adalah nanti di akhir kelas 12, di akhir kelas 2, siswa ini harus menguasai bilangan 1 sampai 1000. Nah, untuk mencapai 1000 bisa jadi nih urutan-urutannya beragam. Ada yang memetakan ngajarinnya itu bilangan 1 sampai 100 dulu, terus 100 sampai 1000 langsung. Ada juga yang membreakdown kompetensi tujuan pembelajarannya dibuat 10 tahapan, ada yang jadi 5 tahapan. Ada dicampur dengan yang lainnya. Sehingga urutan-urutannya ini kita kembalikan kepada ibu bapak. Kalau ilustrasi perjalanannya, kalau selama ini misalkan dari Jakarta ke Bandung dibuat seragam semua naik mobil atau naik bis misalnya. Nah, sekarang kalau ilustrasinya penentuan ibu bapak mau ke tempat misalkan mau ke Bandung, silahkan, ada yang mau pakai bis silahkan, ada yang mau bawa motor silahkan, ada yang lewat puncak silahkan, ada yang lewat tol silahkan, ada yang naik kereta silahkan. Jadi beragam variasi. Nah ini pun ibu bapak di dalam mencapai tujuan pembelajaran yang kita tetapkan kompetensinya, urutan-urutan tersebut diberikan kewenangannya kepada ibu bapak guru untuk menentukan. Misalkan di SMK juga, misalkan pada saat kita tetapkan capaian pembelajarannya di akhirnya itu siswa mampu mengoperasikan mesin. Nah mungkin di sekolah-sekolah yang di perkotaan karena jalanan macet yang tidak tersedia tempat untuk praktek langsung, mengajarkan mesin itu mengoperasikan, mungkin ngajarin cara nyalain mesin itu dia diajarin teori-teorinya, baru nyalain mesin, diajarkan di tempat di ruangannya, belum dibawa praktek. Tapi mungkin di SMK yang ada di perkampungan di daerah karena banyak wilayah jalanan kosong, langsung tahapan pertama belajarnya itu langsung mengoperasikan dibawa ke jalanan. Nah, inilah prinsip-prinsip dalam capaian pembelajaran juga, menentukan tujuan-tujuan pembelajaran. Untuk mencapainya itu ibu bapak yang menentukan urutannya seperti apa dulu yang diajarkan, tahapannya seperti apa, itu ibu bapak. Dan bisa jadi nantinya kelas 1 dan kelas 2, kelas 1 di sekolah 1 di akhir kelas 1 dan kelas 1 di sekolah yang lain bisa jadi berbeda, memungkinkan berbeda apa yang sudah dicapainya. Karena penentuan urutan tahapan untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan itu berbeda-beda. Nah, yang kita pegang samanya di mana? Di setiap fase. Di akhir kelas 2 kita pegang sama di sana sudah tercapai. Di kelas 4 kita tercapai. Dan di kelas, apalagi di SMP nih hanya satu fase ya. Jadi bisa jadi ini kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu berbeda-beda nanti yang sudah dicapainya. Nah, kita ingin mengembalikan hal itu urutan